saya Maria Teresia Yasentana Rone. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 pada LPPK Universitas Hamsanwadi, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 1 Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Izinkanlah saya membawa doa ini dalam keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon berkatilah kami agar kami dapat memahami pelajaran yang diajarkan oleh Ibu Guru. Hanya ini doa dan permohonan kami, Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Silakan duduk. Terima kasih. Hari ini ada yang mulai sekolah? Ya. Berapa orang? 4 ya? Ya. Baik, 4 orang ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita masuk pada KD Ko 4.8. Bisa lihat di papan? Bisa. Mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dengan indikatornya menyusun teks tanggapan, pujian, kritik dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, tujuannya yaitu menyusun teks tanggapan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan benar. Ada yang masih ingat kali lalu kita sudah mulai pada materi tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Ada yang masih ingat apa itu teks tanggapan? Adakah? Ya, kalau ada yang masih ingat coba siapa? Angkat tangan. Silakan Fitri. Teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik, sanggahan, saran atau pujian mengenai sesuatu. Iya, kritik, pujian mengenai sesuatu. Tepuk tangan untuk kali berarti Fitri mengingat kalimat kita kali lalu. Selanjutnya, ada yang masih ingat juga ciri-ciri teks tanggapan? Ada juga, coba Marcel. Ciri-ciri teks tanggapan yaitu berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar berdasarkan fakta dan alasan yang menguatkannya. Berdasarkan fakta dan alasan yang menguatkan. Ibu sudah pernah jelaskan fakta itu adalah suatu hal yang benar-benar terjadi, nyata, benar-benar terjadi. Bagus, tepuk tangan untuk Marcel. Kita lanjut, berikutnya jenis-jenis teks tanggapan. Kali lalu juga Ibu sudah pernah jelaskan. Ada berapa jenis teks tanggapan? Adija? Ada berapa? Putri?
tanggapan kritis. Tepuk tangan untuk siapa yang bisa menjelaskan lagi apa itu teks tanggapan deskripsi? Torres, silakan. Teks tanggapan deskripsi itu apa? Betul. Silakan Torres. Jenis teks yang bagaimana? Ayo. Berpikir jangan terlalu lama. Ya, Ceko silakan. Teks tanggapan deskriptif yaitu teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskriptif. Yang bersifat deskriptif. Tepuk tangan untuk Ceko. Sekarang teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis Ibu sudah jelaskan ada berapa? Ya, ada dua. Yang pertama tanggapan positif. Yang positif. Yang kedua tanggapan kritis negatif. Yang negatif. Coba yang tanggapan kritis bersifat positif itu bagaimana? Phil, silakan. Phil. Yaitu pernyataan berupa persetujuan, dukungan, optimistis, dan pujian. Iya. Tepuk tangan untuk Phil. Sementara teks tanggapan kritis yang bersifat negatif. Marsha, silakan. Negatif. Teks tanggapan kritis negatif yaitu pernyataan berupa penolakan, kritik, pesimistis, dan keberpihakan. Iya. Pesimistis dan keberpihakan. Tepuk tangan untuk Marsha. Kita lanjut pada struktur teks tanggapan. Ada yang masih ingat juga? Ada berapa struktur teks tanggapan? 3. Ada 3. Yang pertama evaluasi. Yang kedua deskripsi. Yang ketiga kalau evaluasi ada yang masih ingat? Ya, silakan Fitri. Evaluasi yaitu bagian awal yang berupa pernyataan hukum mengenai isu sehingga pembaca mengetahui fokus permasalahan atau gagasan dari tanggapan tersebut. Ya, bagian awal itu dinamakan dengan evaluasi. Struktur bagian evaluasi. Tepuk tangan untuk struktur yang kedua. Silakan Mama. Deskripsi yaitu bagian inti pembahasan dianggap oleh penanggap dari sebagai sudut pandang dan juga informasi serta fakta-fakta pendukung opini tersebut. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk sementara struktur yang ketiga. Silakan Ami. Penegasan juga yaitu pada bagian akhir biasanya berupa simpulan yang diambil oleh penanggap atau bisa juga berupa saran atau masukan dari penanggap yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat. Iya, bagian penegasan ulang ini biasanya dinamakan dengan kesimpulan akhir. Tepuk tangan untuk Nabi. Sudah paham semua ya? Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks tanggapan. Ada berapa? 3. Ada 3 juga. Yang pertama kalimat aktif. Yang kedua yang ketiga kalimat aktif. Ada yang bisa jelaskan? Sherin, silakan. Kalimat aktif yaitu kalimat subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Aktif melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Tepuk tangan untuk Sherin. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Semangat. Tepuk semangat. Oke, itu kaidah teks kebahasaan tanggapan yang pertama. Yang kedua, kaidah yang kedua. Yovita. Kalimat penilai yaitu kalimat pernyataan yang mengandung tanggapan tentang kritik atau peristiwa yang dibaca. Iya, kalimat penilai. Yang ketiga, ada yang masih ingat? Yang ketiga ya Cekos. Kata tugas yaitu kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal.
sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Kata tugas ini meliputi penggunaan preposisi atau kata depan, konjungsi atau kata penghubung, kata sandang dan kata seru. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk itu sekedar untuk mengingatkan kembali materi kita hari lalu. Hari ini kita masuk pada menyusun teks tanggapan. Menyusun teks tanggapan ini ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya ya? Yang pertama, Menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. ya, menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. Yang kedua, mengembangkan tema menjadi ide atau pokok. Ya, mengembangkan tema menjadi ide atau gagasan pokok. Yang ketiga, Menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat yang lurus dan logis sesuai dengan struktur teks tanggapan. ya, menyusun ide yang dalam kelompok. Oke, di depan itu sudah ada LKPD yang Ibu bagikan. Sekarang siapkan kertas manila atau kertas karton ya. Sudah siapkan semua? Semua tugasnya dimasukkan atau kalian menyusun itu masukkan dalam kertas manila yang sudah disiapkan. Waktunya 15 menit dari sekarang, silakan kerjakan. Di LKPD itu sudah sangat jelas ya. Kelompok 1, 2, 3 temanya apa? Bisa dilihat masing-masing. Temanya adalah teks tanggapan deskriptif. Sementara kelompok 4, 5, dan 6 adalah teks tanggapan kritis. Berdasarkan LKPD yang Ibu bagikan, silakan kalian susun teks tanggapan berdasarkan tema yang Ibu berikan itu. Waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan. Sebagai tenaga pendidik, tentunya menghadapi kalian remaja. Remaja merupakan hal terlebih lagi kadang terdapat siswa memiliki perilaku yang baik dan mengarah kepada hal negatif, dan akan berbahaya jika tidak ada tindakan serius dari tenaga pendidik. Sebagai tenaga pendidik, sudah seharusnya kita memberikan pengarahan kepada para remaja agar kondisi seperti ini tidak terjadi secara terus-menerus dan nantinya dapat berdampak negatif pada proses belajar. Kenakalan remaja yang bisa terjadi seperti tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mencoret-coret dinding, membuat gaduh, bolos, merokok, tawuran, bertengkar
sebab di usianya saat itu mereka rentan mengalami krisis identitas. Maka tenaga pendidik harus ekstra sabar dan lebih sering memberikan pengarahan kepada siswa agar tidak mengulanginya. Berdasarkan pemaparan tersebut, saya setuju dengan pengarahan yang diberikan oleh para guru. Sebab jika dibiarkan, maka tenaga remaja dapat berdampak buruk pada masa depan remaja tersebut. Struktur teks tanggapan, evaluasi. Sebagai tenaga pendidik, tentunya menghadapi kenakalan remaja merupakan hal lumrah. Terlebih lagi karena beberapa siswa memiliki perilaku kurang baik dan mengarah kepada hal negatif. Deskripsi. Kenakalan remaja yang bisa terjadi seperti tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mencoret-coret dinding, membuat gaduh, bolos, merokok, tawuran, bertengkar atau mengucap kata-kata kotor. Penegasan ini. Berdasarkan pemaparan tersebut, saya setuju dengan pengarahan yang diberikan oleh para guru. Sebab jika dibiarkan, maka kenakalan remaja dapat berdampak buruk pada masa depan remaja tersebut. Aspek kebahasaan, kalimat aktif. Sebagai tenaga pendidik, tentunya menghadapi kenakalan remaja merupakan hal yang kalimat penting, seperti tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mencoret-coret dinding, membuat gaduh, bolos, merokok, tawuran, bertengkar atau berucap kata-kata kotor. Kata tugas, maka tenaga pendidik harus ekstra sabar dan lebih sering memberikan pengarahan kepada siswa agar tidak mengulanginya. Sekian dari kelompok kami. Apabila dari kelompok lain ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2, 3, 4, 5 ada yang mau memberikan tanggapan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, tepuk tangan sekali lagi. Siap-siap untuk kelompok 2. Kelompok lain memberikan saran, masukan. Ketika ada pertanyaan nanti ya, dengarkan teman menyampaikan presentasi. Silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami kepada pembaca. Silakan dimulai. Pergaulan bebas. Zaman sekarang banyak remaja yang terjebak pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku yang menyimpang, di mana kata bebas berarti melewati batas, tidak seperti norma-norma orang timur. Pergaulan bebas mempunyai dampak sangat negatif, misalnya melakukan hal yang melanggar hukum, mabuk dan semacamnya. Selain itu, ada pula dampak positifnya, yaitu mempunyai banyak teman, belajar, cara berkomunikasi, menghormati diri di tengah masyarakat. Orang Indonesia sering meniru hal kurang baik dari orang Barat seperti berciuman yang dianggap orang Barat suatu hal yang wajar. Pergaulan bebas ditimbul karena rasa gengsi, nafsu penasaran, broken home, hidup sendiri, faktor keluarga, kurang iman dan lainnya. Selain itu, teknologi berpengaruh besar, akses internet dan televisi yang mudah diawasi memicu remaja untuk melakukan hal yang kurang baik. Ketika sudah mengetahui hal penyebab pergaulan bebas, alangkah baiknya orang tua harus lebih mengawasi dan mendidik anaknya agar tidak terjerumus ke jalan yang salah dengan memilih tontonan yang baik dan pemanfaatan internet yang baik mungkin. Struktur teks tanggapan dari teks tersebut. Evaluasi. Zaman sekarang banyak remaja yang terjebak pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas merupakan perilaku yang menyimpang. Deskripsi. Pergaulan bebas timbul karena rasa gengsi, nafsu penasaran, broken home, hidup sendiri, faktor keluarga, kurang iman dan lainnya. Penegasan ulang. Ketika sudah mengetahui hal penyebab pergaulan bebas, alangkah baiknya orang tua harus lebih mengawasi dan mendidik anaknya agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Kaidah kebahasaan dan teks tersebut. Kalimat aktif. Orang Indonesia sering meniru hal yang kurang baik dari Barat, seperti berciuman yang dianggap orang Barat suatu hal yang wajar.
Kalimat penilai. Pergaulan bebas mempunyai dampak sangat negatif, misalnya melakukan hal yang melanggar hukum. Kata tugas. Apakah teman-teman yang bertanya ini bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan Marsian. Apa dampak negatif dari pergaulan bebas? Ya, silakan. Dampak negatif dari pergaulan bebas itu apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Masa. Dampak negatif dari pergaulan bebas misalnya melakukan hal yang melanggar hukum. Melakukan hal yang melanggar hukum. Ada yang lain? Dampak negatif dari pergaulan bebas. Ayo. Hal-hal yang tidak baik. Terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Mungkin ada kelompok lain yang bisa membantu kelompok 2. Dampak pergaulan bebas. Silakan. Ayo. Silakan Ami. Ada cewek mungkin mau menjawab. Dampak negatifnya adalah timbulnya rasa gengsi, nafsu, penasaran, broken home, hidup sendiri, faktor keluarga, kurang iman, dan lainnya. Tepuk tangan untuk tidak ada. Baik, kalau tidak ada sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Tema teks tanggapan deskriptif yang berjudul pembelian pesawat kepresidenan Indonesia. Keinginan pemerintah Indonesia untuk memiliki pesawat khusus kepresidenan sudah lama ada. Sekarang keinginan pemerintah tersebut sudah direalisasikan meskipun mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Pesawat berkategori Boeing Business Jet 2 BJJ 2 737-800 itu sudah berada di tanah air sejak saat ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan. Alasan ekonominya adalah pesawat tersebut memiliki biaya operasional yang sangat tinggi. Alasan sosialnya adalah pada saat rakyat belum terbebaskan dari kemiskinan, para pejabat menikmati fasilitas negara yang mewah. Pertanyaan? Ya, dari kelompok lain mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan. Pas, tidak ada. Ya, kalau tidak ada tukang untuk kelompok. Berikutnya kelompok. Silakan. Teman-teman dari guru, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi yang bertema teks tanggapan kritis yang berjudul teknologi yang mengubah. Teknologi otomatis terus berkembang seiring berjalannya waktu. Mengambil yang dari pembukaan apakah ada kesimpulan yang mengajukan pertanyaan? Ya, ada yang mau bertanya, mengajukan saran, pendapat untuk kelompok 4? Pas juga. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Silakan. Baik, terima kasih. Kesempatan untuk kepada kami, saya membacakan hasil diskusi kami yang bertema teks tanggapan kritis yang berjudul posisi struktur pertama evaluasi. Saya mendukung keputusan realisasi usaha dan prestasi yang seharusnya berlangsung pada akhir tahun ajaran tiba. Adanya masih berlangsung membuat kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk mengadakan sebuah acara. Apalagi acara ini dihadiri oleh banyak orang dan keputusan tersebut membuat merasakan pandangan saya yang merasa khawatir jika tidak
dari pemerintahan dan akan membuat penularan COVID-19 menjadi lebih luas. Menurut kolomnya, mencatat bahwa pada bulan November 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-22 kasus COVID-19 tertinggi dan terdapat 583 sampai 884 kasus dan jumlah kematian sebanyak 17. Melihat dari data tersebut menunjukkan bahwa pandemi masih mengancam Indonesia dan bukanlah keputusan jika perpisahan sekolah pada akhir tahun ajaran tetap dilakukan sebab terlalu resiko bagi siswa untuk maupun keluarga daripada masyarakat luas. Maka dari itu saya setuju dan penyediaan perpisahan sekolah ini dilakukan agar tidak terjadi kluster COVID-19. Dari resiko jika acara ini tetap diadakan kedua acara tersebut masih dapat dilakukan jika pandemi situasi yang saat ini. Sekian dari saya. Apakah kelompok lain akan mengajukan pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 5. Kelas 3. Ya. Kemudian untuk kelompok 5. Berikutnya kelompok yang terakhir, kelompok 6. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil studi kami. Pembangunan karakter sebagai modal terhadap tingkatan keseharian. Bagian awal tulisan ini membahas kondisi karakter bangsa dewasa ini. Bangsa Indonesia seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan global yang semakin lama tidak semakin tinggi. Di sisi lain, globalisasi juga membuktikan bahwa bangsa yang kuat dan tangguh akan sanggup mengubah berbagai tantangan itu menjadi peluang yang menguntungkan. Bangsa Indonesia sejatinya adalah bangsa yang memiliki karakter positif yang kuat. Salah satu dari karakter itu adalah memiliki semangat juang untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Sebuah bangsa akan maju dan jaya bukan disebabkan oleh kekayaan alam, kompetensi ataupun teknologi canggih, melainkan dorongan semangat dan karakter bangsanya. Dalam hal ini, contohnya negara tersebut antara lain Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan sebentar lagi Vietnam. Intinya, negara yang didorong oleh karakter bangsanya akan semakin maju dan jaya. Selanjutnya, hal lain yang disampaikan adalah di negeri ini cukup banyak ditemukan sosok yang tidak lurus, tidak bersungguh-sungguh, senang terhadap hal-hal yang semu, dan senang basa-basi. Semua itu sangat merusak karakter individu dan mempunyai implikasi pada rusaknya karakter bangsa. Dalam koridor kebiasaan, masih cukup banyak dikembangkan kebiasaan-kebiasaan yang salah seperti tidak menepati waktu, ingat janji, saling berkata, dan membolehkan kaidah kebahasaan. 1 kalimat arti. Bagian awal tulisan ini membahas kondisi karakter bangsa dewasa ini. Seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia saat ini, tengah dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan global yang semakin lama tidak semakin tinggi. 2 kalimat pilihan. Bangsa Indonesia sejatinya adalah bangsa yang memiliki karakter positif yang kuat. Salah satu dari karakter itu adalah memiliki semangat juang, menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. 3 kata tegas. Oleh karena itu, sekarang ini adalah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan karakter bangsa. Sekian dari
kami apakah teman-teman dari kelompok lain yang bertanya? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ya Pak, sudah bukan untuk kelompok baik. Kalau sudah selesai mempresentasikannya, sekarang Ibu akan memberikan nilai secara langsung. Kelompok 1 nilainya 100. Kelompok 2 kelompok 3 95. Kelompok 4 90. Kelompok 5 87. Dan kelompok terakhir 85. Puas dengan pemberian nilai dari Ibu? Masih semangat? Fokus? Coba tepuk fokus. Melihat, fokus. Fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu menyusun teks tanggapan. Teks tanggapan kalian sudah buat semua. Hasil karya sudah terpampang di depan ini. Yang pertama, tanggapannya apa tadi? Untuk menyusun teks tanggapan, menentukan tema yang akan disusun. Kelompok 1, 2, 3, temanya tentang teks, ya tanggapan deskripsi. Kelompok 4, 5, 6, temanya tentang tanggapan kritis. Yang kedua, rangkaian kedua, mengembangkan tema. Yang ketiga, menyusun ide. Yang keempat, mencermati dan meneliti. Yang kelima, itu saja. Oke, ada 4 langkah-langkah untuk menyusun teks tanggapan deskriptif maupun tanggapan kritis. Baik, kesimpulan sudah diberikan. Langkah selanjutnya, Ibu akan membagikan lembaran refleksi menyangkut dengan pembelajaran kita hari ini. Selain Ibu membagikan, ada siswa atau siswa yang bisa mewakili mungkin teman-teman untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan maju. Tetap yang lain tetap masukkan di dalam teks ini, di dalam lembaran ini. Silakan Hamida dengan Sekos. Fitri. Beri semangat dulu, oh Fitri. Beri semangat dulu mereka dulu. Silakan Hamida, Fitri. Sampaikan hasil refleksi dari pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menurut Fitri. Baik, terima kasih kesempatannya diberikan saya.
dapat dilakukan untuk menjadi sebagai bekal saya dan seluruh teman-teman untuk menjalani negeri ini dan menambah wawasan dan pengetahuan untuk saya dan seluruh teman-teman semuanya. Bagus sekali. Kalau teman-teman yang lain nanti masukkan di sini, ini mewakili saja. Silakan duduk. Sudah, mari kumpulkan. Ya, refleksi sudah kita lakukan. Ada yang mewakili teman-teman juga, ada yang mencantumkannya di lembaran ini. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Ini pesan-pesan untuk kalian. Materi untuk semester 1 selesai di menyusun teks tanggapan. Ujian tanggal berapa? Ujian semester tanggal 4 Desember. Kita bertemu satu kali lagi untuk membahas soal-soalnya, latihan soal persiapan ujian semester. Ibu harapkan belajar yang rajin, belajar yang rajin, disiplin datang sekolah, gunakan bahasa Indonesia di sekolah. Sudah? Baik, satu orang pimpin doa untuk menutup kegiatan sekarang kegiatan kami sudah selesai. Semoga apa yang diajarkan dari guru tadi dapat berguna bagi masa depan kami nanti. Hanya ini doa dan permohonan kami, juga kami puji kepada sepanjang masa. Amin.